Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdwi Safitri dari program Studi Manajemen. Di sini saya akan mencoba menerangkan kembali materi pertemuan ke-8 pada mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi. Sebelum menerangkan atau menjelaskan kembali materi pertemuan kali ini, saya pribadi akan membacakan tujuan dari pembelajaran biaya dana bank. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami pengertian dana bank dan komponen biaya dana. Yang kedua, memahami metode perhitungan biaya dana bank. Yang ketiga, memahami konsep lending rate dalam perhitungan biaya dana bank. Yang keempat, memahami perhitungan dan pelaporan biaya dana untuk penetapan suku bunga dasar kredit. Sekarang kita mulai masuk pada materi yang pertama. Materi pertama yaitu dana bank dan biaya dana, cost of funds. Kita mulai dari dana bank. Menurut Rahmat Firdaus, dalam bukunya Manajemen Dana Bank menjelaskan bahwa dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Lalu kemudian ada menurut Malayu SP Hasibuan. Dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dana bank adalah sejumlah uang tunai atau aktiva lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diubah menjadi uang tunai. Sumber dana bank menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya mendefinisikan sumber-sumber dana bank sebagai berikut. Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumber-sumber dana bank tersebut antara lain, yang pertama, ada dana pihak ke-1. Dana pihak satu itu dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau dari modal sendiri. Yang mana sumber dana ini merupakan modal setoran dari para pemegang saham. Keuntungan sumber dana ini yaitu tidak perlu membayar bunga relatif lebih besar daripada meminjam ke lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, dana pihak kedua. Dana pihak kedua yaitu dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang paling mahal serta sifatnya hanya sementara waktu dan digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan sumber dana ini antara lain itu berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia. Itu merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini biasanya diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, pinjaman antar bank, call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Lalu ada surat berharga pasar uang, SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Setelah dana pihak kedua, sekarang ada dana pihak ketiga, yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas, antara lain, yaitu simpanan tabungan. Simpanan tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu ada simpanan deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Kemudian ada simpanan giro.
yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Setelah kita memahami dana bank, apa itu dana bank, kita lanjut ke faktor-faktor yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan sumber dana. Setiap manajemen bank wajib memahami sepenuhnya bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sumber dana yang dapat dihimpun atau dipertahankan oleh banknya. Hal ini penting mengingat persaingan antar bank yang semakin tajam dari hari ke hari, sehingga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sumber dana bank juga berubah sejalan dengan perubahan teknologi dan informasi yang dapat ditawarkan oleh bank. Menurut Slamet Riyadi, dalam bukunya Banking Asset Liability Management, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghimpunan dana suatu bank diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang satu, pertama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank di mana ia menyimpan uangnya. Yang kedua, tingkat suku bunga yang ditawarkan. Ketiga, fasilitas yang diberikan oleh bank. Keempat, kemudahan pelayanan seperti tersedianya ATM, mudah melakukan akses untuk melihat saldo simpanannya setiap saat yang bersangkutan membutuhkan. Yang kelima, jarak atau lokasi di mana kantor bank melakukan operasi. Contohnya kayak mudah ditempuh atau tidak, ya kan? Yang keenam, anggapan terhadap resiko atas bank yang bersangkutan. Jika nasabah merasa aman, maka kecenderungannya nasabah tidak akan mengambil atau menarik uangnya bila diperlukan. Tidak demikian sebaliknya. Yang ketujuh, sikap pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan. Di sini perlu diingat bahwa perlakuan terhadap setiap nasabah hendaknya sangat menarik, supel dan ramah serta mudah untuk membantu menyelesaikan permasalahan nasabah terkait dengan transaksi yang dilakukannya. Lalu kita mulai membahas biaya dana, cost of funds. Setiap dana yang berhasil dihimpun oleh bank, tentu saja bank berkewajiban mengeluarkan biaya dana. Menurut Rahmat Firdaus, dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank Umum, mengemukakan bahwa biaya dana atau COF adalah biaya untuk keperluan funding, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpunnya dari berbagai sumber, sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib umum, reserve requirement yang harus dipelihara oleh bank. Menurut Dahlan Siamat, dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan menyatakan bahwa biaya dana pada dasarnya adalah biaya bunga yang dibayarkan oleh bank atas keseluruhan dana yang dihimpun dari berbagai sumber. Cost of fund dimaksudkan sebagai biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang dihimpun sebelum diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib atau reserve requirement. Menurut Kasmir, dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya mengatakan, biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya dimiliki pula sebaliknya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa biaya dana cost of fund yang harus dikeluarkan oleh bank tergantung berapa besar dana yang berhasil dihimpunnya serta berapa besar ketentuan suku bunganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar biaya dana menurut Rahmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank antara lain, pertama, tingkat suku bunga yang dibayar. Kedua, komposisi dari portofolio sumber dana. Ketiga, ketentuan mengenai cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Yang keempat, biaya pelayanan untuk mendapatkan dana, service cost.
Yang kelima, pajak atas bunga. Selanjutnya kita membahas tingkat efisiensi. Manfaat perhitungan biaya dana di samping untuk keperluan penentuan harga jual, antara lain untuk menentukan tingkat bunga, kredit, atau lending rate, maka manfaat lain dari perlunya perhitungan biaya dana atau cost of fund adalah: pertama, untuk mengantisipasi, merencanakan dan membuat program dalam upaya memperoleh kombinasi sumber dana yang paling murah. Yang kedua, untuk menentukan besarnya keuntungan atau laba yang diperoleh. Lalu, metode perhitungan biaya dana. Bagaimana metode dalam perhitungan biaya dana? Ada 3 metode untuk perhitungan biaya dana yang dianut oleh setiap bank. Antara lain, ada metode biaya dana rata-rata tertimbang. Perhitungan biaya menurut metode rata-rata tertimbang adalah menghitung biaya dana di mana terlebih dahulu peranan masing-masing jenis atau sumber dana serta juga memperhitungkan likuiditas wajib minimum yang mempengaruhi besarnya biaya dana. Besarnya cadangan likuiditas wajib minimum tersebut harus diambil dari angka yang aktual atau efektif, sesuai dengan keperluan bank sehari-hari. Dengan demikian, metode ini menunjukkan besarnya biaya dana yang lebih real dan secara langsung menunjukkan besarnya cost of fund, yaitu biaya dana yang harus dibayar oleh bank untuk sejumlah dana yang dihimpunnya setelah dikurangi oleh sejumlah dana yang harus dipelihara sebagai cadangan wajib atau likuiditas wajib minimum, reserve requirement. Lalu yang kedua ada metode biaya dana rata-rata historis. Metode biaya dana rata-rata historis merupakan cara yang paling sederhana dan paling mudah menghitung biaya dana bank, yaitu dengan cara penghimpunan dana dibagi dengan total dana yang berhasil dihimpun bank yang bersangkutan pada tahun atau waktu yang bersamaan. Namun, kelemahan dari metode ini, hasil yang didapat tidak menggambarkan angka atau nilai cost of funds yang berlaku sekarang, tetapi hanya menggambarkan biaya dana yang telah dikeluarkan di masa yang telah lewat. Dengan demikian, metode ini akan akurat dan valid apabila tingkat bunga dana stabil, tidak naik atau turun. Seandainya suku bunga berfluktuasi, maka angka COF berdasarkan metode ini tidak dapat dijadikan pegangan oleh manajemen untuk menentukan lending rate selanjutnya. Dengan demikian, cara ini lebih bermanfaat untuk mengevaluasi tingkat bunga dan jumlah biaya dana pada tahun lalu, untuk dijadikan perkiraan atau ancer-ancer pada tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun mendatang. Cara menghitung biaya dana rata-rata historis adalah dengan mengalihkan tingkat bunga dengan jumlah dana masing-masing jenis dana yang dihimpun di masa yang telah lampau atau tahun lalu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada metode biaya dana marginal. Pada dasarnya, metode ini dapat didefinisikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk menambah dana baru di dalam portofolio, sumber, atau jenis yang telah ada. Metode ini merupakan kebalikan dari metode biaya dana historis. Metode biaya dana marginal atau sering disebut metode biaya dana incremental, pihak bank menghitung dan menetapkan biaya dana didasarkan pada cost factor. Artinya, penetapannya dihitung atas dasar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah dana menurut tingkat bunga pasar yang berlaku, ditambah suatu persentase tertentu untuk markup. Metode ini biasanya digunakan untuk memenuhi permintaan kebutuhan kredit dan nasabah tertentu, biasanya prime atau preference customer, yaitu nasabah prima atau utama, yang jumlahnya cukup besar sehingga sumber dananya harus dicari di pasar uang atau menerbitkan sertifikat deposito atau surat utang lainnya. Secara garis besar, metode perhitungan marginal atau incremental cost of fund ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama single source rate atau satu sumber dana. Misalnya, bank membutuhkan dana untuk memenuhi permintaan kredit dari nasabahnya sebesar 50 miliar dan manajemen bank memutuskan untuk mencari sumber dana tersebut seluruhnya hanya dari pasar uang, sehingga sumber dananya hanya satu dan bunganya hanya satu macam. Yang kedua itu multiple source based weighted
average cost of fund atau lebih dari satu sumber dana. Dalam metode marginal cost yang berasal dari multiple source based weighted average cost of fund, suku bunga dihitung apabila ada penambahan dana terhadap dana yang telah ada dihimpun atau dibeli dari dua atau lebih sumber jenis dana. Baik, yang ketiga kita akan membahas konsep lending rate. Tanpa memperhatikan metode yang digunakan dalam penetapan biaya dana, hal yang perlu dipahami dalam penetapan biaya dana adalah mengenai konsep lending rates atau LR. Lending rate dapat dirumuskan sebagai harga jual pinjaman yang sudah mencakup seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank, termasuk untuk menutup resiko serta memberikan suatu tingkat keuntungan tertentu. Lending rate atau LR dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu LR sama dengan cost of money ditambah risk cost ditambah SP rate. Komponen lending rates. Unsur-unsur lending dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, COM, cost of money, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk pinjaman yang terdiri dari biaya seluruh dana yang dapat dipinjamkan dan biaya overhead. Atau dengan perkataan lain, COM meliputi cost of lienable funds, COLF, cost of fund, COF, dan overhead cost, OHC. Yang kedua, cost of lienable fund, COLF, adalah seluruh biaya dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana termasuk cadangan reserve requirement yang diperlukan. Yang ketiga, cost of fund, terdiri dari biaya-biaya, yaitu pertama biaya bunga dana dan biaya promosi dana. Biaya bunga dana itu seluruh biaya dana yang dibayarkan kepada nasabah simpanan bank dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Lalu biaya promosi dana yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar pengerahan dana. Setelah cost of fund, yang keempat ada overhead cost. Overhead cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan biaya dana yang dipergunakan untuk mendukung pengerahan dana tersebut. Lalu yang kelima ada risk cost, yaitu risiko kredit, yang merupakan antisipasi biaya yang akan ditanggung bank sebagai akibat kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Lalu credit spread, merupakan bagian keuntungan yang ditargetkan oleh bank. Target keuntungan yang ingin dicapai pada umumnya dijabarkan dalam besaran return on asset atau ROA. Selanjutnya, perhitungan penetapan tingkat suku bunga pinjaman. Bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit atau pinjaman yang diberikan wajib mempertimbangkan 4 faktor di bawah ini, yaitu yang merupakan komponen biaya utama dari suatu kredit atau pinjaman yang diberikan. Ada 4, yaitu yang pertama suku bunga yang dibayar kepada deposan berkaitan dengan simpanannya atau suku bunga nominal. Yang kedua, biaya cadangan wajib likuiditas. Yang ketiga, biaya pelayanan yang termasuk biaya personil dan biaya overhead. Lalu yang keempat, margin keuntungan termasuk target penghasilan dari sumber di pasar. Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas, di bawah ini diberikan contoh perhitungan biaya dana atau cost of lienable funds, COLF, serta penentuan tingkat bunga kredit pinjaman yang diberikan. Contoh, Bank ABC memperoleh sumber dana. Sumber dana pertama yaitu giro dengan jumlah dana 30 miliar dengan bunga 3% dan RR atau reserve requirement cadangan wajibnya itu 10%. Yang kedua, tabungan terdapat 80 miliar dengan bunga 7% dan cadangan wajibnya 10%. Lalu ada deposito dengan dana 70 miliar, bunga 8%, cadangan wajibnya 10%. Lalu setoran jaminan 5 miliar, yaitu bunga 0%, cadangan wajibnya juga 0%. Selanjutnya titipan, jumlah dananya adalah 8 juta, bunganya 0%, cadangan wajibnya juga 0%. Biaya lain-lainnya
dengan jumlah dana 7 miliar, bunga dan cadangan wajibnya sama-sama 0% juga. Data lain yang terkait dengan kegiatan operasional bank sebagai berikut. Biaya overhead sebesar 2%, cadangan kerugian kredit bermasalah 1,50%, spread yang diharapkan 2%, dan biaya pajak 30%. Dari data di atas, saudara diminta menentukan suku bunga kredit pinjaman. Lalu di sini ada tabel perhitungan biaya dana cost of loanable funds atau COLF. Yang pertama ada sumber dana yaitu giro dengan nominal jutaan 30.000 atau 30 juta dengan komposisi 15%, suku bunga 3%, cadangan wajibnya 10%, bunga efektif 3,33%, COLF-nya 0,1%. Lalu tabungan dengan nominal 80 juta, 80.000, komposisinya 40%, suku bunga 7%, RR 10%, bunga efektif 7,78%, COF 3,11%. Depositonya 70, nominalnya 70.000, komposisi 30%, suku bunga 8%, RR 10%, bunga efektif 8,89%, COLF-nya 3,11%. Lalu di bawahnya ada jaminan dengan nominal 5.000, komposisi 2,5%, suku bunga RR, bunga efektif, dan COLF sama, yaitu 0. Lalu ada titipan dengan nominal 8.000, komposisi 4%, suku bunga RR, bunga efektif, dan COLF-nya sama, yaitu 0. Lalu ada lain-lain yaitu 7.000 dengan nominal 7.000, komposisi 3,5%, suku bunga 0, RR 0, bunga efektif 0, dan COF 0. Lalu jumlah dari nominalnya itu 200.000 dengan jumlah komposisi 100% dan jumlah COF-nya 6,72%. Dari tabel biaya dana atau COF dapat diidentifikasi yaitu sebesar 6,72%. Setelah COF diidentifikasi, selanjutnya menetapkan suku bunga kredit atau pinjaman yang diberikan dengan memperhitungkan tingkat risiko biaya overhead dan tingkat keunggulan diharapkan serta beban pajak yang terinci sebagai berikut. Yaitu yang pertama COF-nya 6,70%, biaya overhead 2,0%, biaya risikonya 1,50%, laba yang diinginkan 2,00%, dan pajak 30% dikali 2,0% yaitu 0,60%. Suku bunga yang dibebankan pada nasabah peminjam jadi total 12,62%. Dengan demikian, tingkat bunga pinjaman yang dapat dibebankan kepada nasabah peminjam atau debitur adalah sekurang-kurangnya sebesar 12,62%, dengan catatan belum memperhitungkan tenor atau jangka waktu kredit secara jenis kredit, apakah kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit konsumsi. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang laporan suku bunga kredit, laporan suku bunga dasar kredit atau SBDK. Informasi tentang perhitungan biaya dana bank yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat suku bunga kredit wajib disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau OJK pada setiap awal bulan untuk suku bunga dasar kredit yang akan diberlakukan selama tahun berjalan, yang informasinya dituangkan ke dalam laporan suku bunga dasar kredit atau LSBDK. Ada pelaporan suku bunga dasar kredit yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada nomor 12 POJK 3 tahun 2019. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan suku bunga dasar kredit SBDK Bank adalah itu pertama, ada suku bunga dasar kredit yang merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh.
SPDK digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. Lalu yang kedua, SPDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase persen dan merupakan SPDK efektif annualized effective rate yang perhitungannya dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu harga pokok dana untuk kredit, HPDK, biaya overhead, dan margin keuntungan atau profit margin. Khusus untuk jenis kredit konsumsi KPR, SPDK dihitung untuk suku bunga normal, yaitu suku bunga pasar, bukan SPDK selama periode fixed rate, misalnya 1 sampai dengan 2 tahun pertama. Lalu yang ketiga ada perhitungan SPDK berlaku untuk jenis kredit korporasi, kredit retail, kredit mikro, dan kredit konsumsi. Yang termasuk dalam pengertian jenis kredit konsumsi adalah KPR dan non-KPR. Dalam kredit konsumsi, non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan atau KTA. Yang keempat, perhitungan SPDK hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang rupiah. Yang kelima, perhitungan SPDK tidak termasuk komponen biaya premi risiko yang merupakan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur. Maka debitur individual maupun kelompok debitur yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha debitur. Informasi suku bunga dasar kredit dinyatakan dalam presentasi per tahun secara efektif. Suku bunga kredit merupakan penjumlahan dari presentasi SPDK dengan biaya premi resiko. Lalu setelah pelaporan SPDK ada muatan laporan perhitungan SPDK. Laporan perhitungan suku bunga dasar kredit atau LSBDK memuat 4 komponen utama yang dinyatakan dalam satuan presentasi sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok dana untuk kredit atau HPDK. Kedua, biaya overhead. Ketiga, margin keuntungan atau profit margin. Keempat, estimasi premi risiko. Setelah muatan laporan perhitungan SBDK, ada harga pokok dana untuk kredit yang dimaksud dengan HPDK, yaitu beban atau biaya yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana yang terdiri dari biaya dana, biaya jasa, biaya regulasi, dan HPDK lainnya. Komponen dari HPDK secara terinci yaitu ada biaya dana pihak ketiga, biaya dana bukan pihak ketiga, biaya dana lainnya, dan biaya overhead. Komponen dari HPDK terinci yaitu biaya dana. Yang dimaksud dengan biaya dana yaitu biaya dari liabilitas bank kepada penduduk dan bukan penduduk berupa biaya bunga yang timbul dari liabilitas pada pihak ketiga. Liabilitas kepada pihak ketiga dan liabilitas biaya bunga lainnya dengan rincian dengan beberapa rincian. Biaya dana pihak yang kedua, biaya dana pihak ketiga. Yang dimaksud dengan biaya dana pihak ketiga yaitu seluruh biaya bunga atas kewajiban bank pada pihak ketiga, bukan bank dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito. Biaya dana yang ketiga, biaya dana bukan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan biaya dana bukan pihak ketiga yaitu seluruh biaya bunga atas kewajiban bank kepada bukan pihak ketiga yang terdiri atas pertama, biaya dana liabilitas kepada bank lain, yaitu seluruh biaya bunga kepada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, tabungan, deposito, dan dalam bentuk lain. Yang kedua, biaya dana liabilitas pada Bank Indonesia yaitu seluruh biaya bunga atas pinjaman dari Bank Indonesia. 3. Biaya dana surat berharga yaitu seluruh biaya bunga yang dibayar atas penerbitan surat berharga kepada Bank Indonesia, bank lain, dan atau pihak ketiga bukan bank. Yang keempat, biaya dana pinjaman yang diterima yaitu seluruh biaya bunga
yang dibayar atas pinjaman yang terima bank dari bank lain dan atau pihak ketiga bukan bank. Yang kelima, biaya dana liabilitas atas kantor, yaitu seluruh biaya bunga yang dibayar atas dana berasal dari liabilitas atas kantor. Lalu ada biaya dana liabilitas keuangan permodalan, yaitu seluruh biaya bunga yang dibayar yang berasal dari penerbitan surat berharga dan atau pinjaman yang diterima yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperhitungkan sebagai komponen modal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum atau KPMN. Yang keempat, ada biaya dana lainnya, yaitu meliputi pertama biaya promosi dan pemasaran terkait pendanaan. Dalam komponen ini dimasukkan seluruh biaya yang dibayar atas kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan terkait dengan pendanaan atau funding, yaitu berupa cashback, hadiah, iklan, dan promosi, serta biaya sejenis lainnya. Lalu selanjutnya biaya bunga atau diskonto yang dibayar bank yang timbul dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali atau repo. Subkomponen lainnya dapat berupa gabungan dari beberapa subkomponen. Selanjutnya ada biaya jasa. Biaya jasa adalah seluruh biaya yang dibayarkan sehubungan timbulnya liabilitas bank yang berkaitan langsung dengan kegiatan pendanaan atau funding, seperti komisi atau provisi kredit yang dibayar bank karena penerimaan kredit dari bank lain, penerbitan surat berharga atau lainnya. Lalu ada biaya regulasi. Biaya regulasi yaitu seluruh biaya yang dibayar karena kewajiban bank yang dikenakan oleh otoritas kepada bank terkait dengan kegiatan penghimpunan dana atau funding, antara lain yaitu ada biaya giro wajib minimum (GWM) dan biaya premi penjaminan kepada lembaga penjamin simpanan. Lalu selanjutnya ada HPDK lainnya. Komponen harga pokok dana kredit lainnya meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan bank selain biaya sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf C di atas. Komponen HPDK lainnya dibagi menjadi dua subkomponen, yaitu biaya kas dan biaya lainnya. Subkomponen biaya lainnya dapat berupa gabungan dari beberapa subkomponen. Lalu yang kelima, biaya overhead. Yang dimaksud dengan biaya overhead yaitu seluruh biaya operasional selain bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, termasuk biaya pajak yang dibayar. Komponen dari biaya overhead secara terinci yaitu ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja meliputi biaya-biaya operasional yaitu seperti gaji pokok, upah, tunjangan, honorarium yang dibayarkan kepada direksi, dewan komisaris, dan pegawai bank, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan lainnya. Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh bank, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam komponen tersebut. Seluruh biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, antara lain uang lembur dan perawatan kesehatan. Lalu yang kedua ada biaya pendidikan dan pelatihan. Yang termasuk ke dalam komponen biaya ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai bank, termasuk kursus dan seminar. Dalam komponen ini termasuk pula sumbangan bank yang diberikan kepada lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan. Lalu yang ketiga, biaya penelitian dan pengembangan. Masuk ke dalam komponen biaya ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kegiatan bisnis usaha bank. Lalu yang keempat, ada biaya sewa. Yang termasuk ke dalam komponen biaya sewa ini adalah biaya yang timbul dari penyewaan aset oleh bank dari pihak ketiga, antara lain biaya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat, dan sewa perabot, termasuk bunga dari hak guna sewa. Lalu yang kelima, ada biaya promosi dan pemasaran. Yang termasuk ke dalam komponen biaya promosi dan pemasaran ini adalah seluruh biaya untuk kegiatan promosi produk atau jasa bank, namun tidak terkait dengan kegiatan pendanaan atau funding, yang dibagi menjadi 4 komponen, yaitu cashback,
hadiah, iklan, dan promosi, sponsorship atau entertainment. Biaya promosi dan pemasaran terkait dengan kegiatan pendanaan atau funding menjadi bagian dari HPDK, yaitu dimasukkan ke dalam komponen biaya dana lainnya. Lalu yang keenam, biaya pemeliharaan dan perbaikan. Yang termasuk dalam komponen biaya pemeliharaan dan perbaikan ini adalah seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh bank untuk pemeliharaan dan atau perbaikan atas gedung, rumah, mesin, kendaraan, dan perabot milik bank. Selanjutnya ada biaya penyusutan aset tetap dan inventaris. Dimaksud dengan biaya penyusutan aset tetap dan inventaris adalah biaya penyusutan atas aset tetap dan inventaris yang dimiliki bank dan jumlahnya ternyata dalam laporan laba rugi bank. Lalu terakhir ada biaya overhead lainnya. Yang termasuk ke dalam komponen biaya overhead lainnya adalah semua biaya operasional bukan bunga yang dikeluarkan atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit selain biaya sebagaimana dimasukkan pada huruf A tadi yang pertama sampai dengan huruf G yang di atas. Lalu selanjutnya ada margin keuntungan atau profit margin. Yang termasuk margin keuntungan atau profit margin yaitu margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Penetapan margin keuntungan tersebut didasarkan pada margin keuntungan setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Lalu yang ketujuh, estimasi premi risiko. Estimasi premi risiko adalah perkiraan margin yang ditetapkan bank kepada debitur untuk kompensasi risiko gagal bayar atas kredit yang diberikan. Estimasi premi risiko tersebut mempresentasikan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha. Lalu yang ke-8 ada format laporan suku bunga dasar kredit (SBDK) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019. Format laporan SBDK yang wajib disampaikan oleh bank setiap bulan kepada Bank Indonesia dan atau OJK adalah sebagian terlihat pada tabel di bawah. Teman-teman dapat melihat tabelnya. Tabel format suku bunga dasar kredit rupiah prime lending rates. Pada tabel tersebut terdapat banyak sekali komponen ya. Ada harga pokok dana atau PDK, biaya dana pihak ketiga, biaya dana bukan pihak ketiga, biaya dana liabilitas kepada bank lain, biaya dana liabilitas kepada Bank Indonesia, biaya dana surat berharga, biaya dana pinjaman yang diterima, biaya dana liabilitas antar kantor, biaya dana liabilitas keuangan permodalan, biaya dana lainnya, biaya promosi dan pemasaran terkait pendanaan lainnya. Kalau ada biaya jasa, ada biaya regulasi, biaya giro wajib umum atau minimum atau GWM, biaya premi penjaminan lembaga, terus ada penjamin simpanan, lalu HDPK lainnya, biaya kas, biaya lainnya, lalu ada biaya overhead, yaitu biaya tenaga kerja, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya sewa, biaya promosi dan pemasaran, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan aset tetap dan inventaris, lalu biaya overhead lainnya. Kemudian ada margin keuntungan atau profit margin, ada suku bunga dasar kredit (SBDK), estimasi premi risiko, lalu ada suku bunga dasar kredit atau estimasi premi risiko. Baik, pembahasan pada materi manajemen dana bank dan akuntansi pada
pertemuan ke-8 cukup sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.